Oke, sekali lagi Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita kembali kepada praktikum farmakologi kita sesi kelima ya. Jadi saya rasa satu kali lagi sesi kita sudah bisa selesaikan ya. 6 praktikum kan minimal ya satu semester. Jadi sekarang udah 5 ya. Kalau kita lihat dulu 6, kalau sudah selesai ya sudah boleh ya. Volume distribusi, kita akan pelajari volume distribusi ya. Jadi konsepnya volume distribusi itu kita anggap tubuh kita itu dalam sebagai suatu wadah ya, satu kontainer ya. Jika wadahnya itu luas, maka volume distribusinya menjadi besar dan demikian juga sebaliknya ya. Nah, dalam kuliah farmakokinetik, kita juga diajarkan bahwa tubuh kita itu selainnya bisa ada model satu kompartemen, artinya satu wadah, ya, atau dibagi dalam beberapa kompartemen, ya. Sistem namanya multi kompartemen, ya. Jadi misalnya obat kalau diberikan secara oral atau IV gitu ya, dia akan masuk ke pembuluh darah, ya kan? Nah, di dalam pembuluh darah itu disebut kompartemen sentral, ya, kompartemen pusat. Nah, dari situ dia akan didistribusikan ke organ atau jaringan, ya. Nah, jadi yang di jaringan atau di organ itu kita sebut kompartemen tepi, ya, atau kompartemen periferi. Nah, dan obat juga tersebar ke jaringan lemak dan organ-organ lain ya, sehingga kalau dia obat ini mudah larut dalam lemak ya, dia akan lebih mudah tersebar ke jaringan-jaringan lain dan kita sebutkan bahwa itu adalah volume distribusinya besar ya. Sedangkan kalau obat itu hanya larut dalam air seperti antibiotik gentamisin, dia hanya larut dalam air ya, maka dia hanya akan berada di dalam pembuluh darah. Nah, dengan demikian kita bilang volume distribusinya kecil, ya. Jadi semakin besar volume distribusi, semakin rendah konsentrasi obat tersebut di dalam pembuluh darah ya. Dan dengan demikian sebaliknya. Nah, sekarang kita layari situs web ini ya. Kalau kalian kalau punya komputer silakan juga dilayari oleh masing-masing kalian ya. Nah, dengan demikian kita layari saya akan share screen yang ini ya sekarang. Ya, jadi kita ke sini sekarang ya. Nah, ini simple container model ya, simple container model. Jadi kalau kita ini ada obat isinya 100 mg ya. Nah, volumenya dalam volume diumpamakan ya, tubuh kita ini satu kontainer ya, satu wadah. Nah, kalau volumenya 1 liter kita injek ya. Kita suntikkan, volume distribusinya 1 liter, dosisnya 100. Jadi berapa konsentrasinya? Nah, kalian hitung di sini ya. Kalian hitung konsentrasinya berapa di sini ya. Jadi berapa konsentrasinya? Ayo. Caranya hitung 100 mili ya, Pak? 100 mg dalam 1 liter. Jadi 100 mili 100 mg per liter. liter ya. Nah, sekarang kita injeksi lagi ya, injeksi lagi yang sini ya, di mana volumenya lebih besar 10 liter ya. Kita injeksikan volumenya. Kalau kalian lihat ini kan pekat merah ya. Nah, ini udah oranye. Jadi dia lebih pekat atau lebih tidak pekat? Tidak pekat. Ya, lebih encer ya, lebih encer. Jadi kalau kalian hitung, sekarang kalian hitung pause ya, sorry. Oke. Berarti dari tadi recordingnya di pause ya. Oke. Untuk ini oke, kita ulangi lagi lah ya, ulangi lagi. Jadi tadi ya,
karena recordingnya kita tadi kena pause ya, kita ulang lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai volume distribusi ya. Volume distribusi kalau kita injek obat ini ya, injek obat ini ya. 100 mg dalam 1 liter ya. Berapa konsentrasinya? Yaitu 100 mg per liter ya. Nah, sekarang kalau kontainer ini, wadah ini 10 liter ya. Nah, kita injek dia 10 liter. Dia kalau kita lihat di sini adalah merah pekat ya. Kemudian dia jadi agak encer ya. Nah, konsentrasinya sekarang adalah 100 dibagi 10. Jadi 10 miligram per liter ya. Nah, sekarang kalau wadahnya lebih besar lagi 100 liter ya, kita injek dia. Jadi sekarang obat ini konsentrasinya lebih encer lagi ya. Jadi dia ada 100 mg dalam 100 liter, berarti konsentrasinya adalah 1 mg per liter ya. Nah, sekarang kalau dalam tubuh kita dianggap sebagai beberapa kompartemen ya. Nah, kompartemen yang pertama ini kompartemen pusat ya, kita adalah dalam plasma. Jadi obat itu kalau kita suntik dia akan masuk ke plasma ya, dan kita injek dia. Jadi plasmanya ada 5 liter, obatnya 100 mg. Jadi berapa konsentrasinya? 100 mg dalam 5 liter, yaitu 20 mg per liter ya, di mana volumenya adalah 5 liter. Nah, kalau obat ini bisa keluar dari pembuluh darah, dia akan masuk ke cairan ekstraseluler ya, itu tempat di antara sel itu ya. Nah, sekitar 10 liter. Jadi kalau kita injek dia, jadi sekarang si volume distribusinya bertambah kan, 5 tambah 10 jadi 15 ya. Nah, 15 itu jadi sekarang konsentrasinya berapa? 100 dibagi 15. Ya, tadi sudah dihitung sama teman kalian, 6,7 ya miligram per liter. Jadi sudah agak turun konsentrasinya. Nah, kalau si obat ini bisa masuk ke dalam sel, ya ke dalam, kan sel tubuh kita banyak sekali berjuta-juta kan. Nah, dia masuk ke dalam sel. Nah, itu volumenya tambah banyak, yaitu sekarang 45 liter ya, 30 tambah 10 tambah 5 jadi 45 ya. Nah, 45 itu sekarang konsentrasinya berapa? 100 dibagi 45. Tadi teman kamu sudah hitung 2,2 ya, 2,2 miligram per liter. Nah, kalau dia bisa masuk ke dalam otot, nah otot kita ada 100 liter kira-kira ya. Jadi sekarang jumlah keseluruhan volumenya adalah 145. Jadi 100 mg dalam 145. Ya, tadi hitungannya berapa? 0, berapa tadi? 0,7 Pak. 0,7 ya. 0,68 atau 0,7 gitu ya. 68. Ya, miligram per liter ya. Nah, udah lebih encer. Kemudian kalau lagi dia itu larut dalam lemak ya, dia masuk ke jaringan lemak ya. Nah, ini akan jadi 1145. Jadi berapa sekarang konsentrasinya? 100 mg dalam 1145 berapa? 0,087. Ya, 0,09 dari dibilang ya, kalau kita udah bulatkan ya, 0,09 miligram per liter ya. Jadi tambah lebih encer lagi. Nah, itu prinsipnya kalau kita dalam kompartemen. Nah, kalau dalam tubuh manusia kita sudah lihat di sini ya. Ini kalau dia hanya dalam pembuluh darah aja, dia nggak keluar dari pembuluh darah ya, sekitar 5 liter ya, sekitar 5 liter. Nah, kalau dia masuk ke dalam ini, kita tarik ke sini ke 25% ya, dia masuk ke dalam cairan ekstraseluler. Kita lihat dalam pembuluh darah ini sekarang merahnya agak kurang ya, tapi dalam cairan ekstraseluler ada sedikit obat ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke 50%, obat ini sekarang juga tersebar ke jaringan-jaringan ya. Jadi dia ada 50% dalam pembuluh darah, 50% dalam jaringan ya.
Nah, kalau kita tarik lagi dia ke sini, ya obat itu lebih sekarang ke di jaringan. Ya, contohnya adalah obat digoxin ya. Kalian tahu obat digoxin, obat jantung ya. Jadi dia sangat terikat pada jaringan ya, sehingga VD-nya itu besar sekitar 6 sampai 7 liter per kilo ya. Jadi dia itu sangat besar. Jadi dia lebih banyak dalam jaringan daripada dalam pembuluh darah ya. Jadi dalam pembuluh darah hampir putih aja nih, hampir nggak ada ya. Nah, kalau kalau dia lebih sampai ke lemak lagi ya. Jadi dia ini banyak dalam jaringan lemak ya. Tapi dia itu sedikit dalam pembuluh darah ya. Nah, itu demikianlah. Jadi kita harus tahu obat ini ya, obat yang larut dalam air atau larut dalam lemak. Kalau dia larut dalam lemak, dia akan masuk ke dalam lemak. Nah, umumnya obat yang larut dalam lemak ini ya, dia hanya memerlukan sekali sehari ya, atau sekali dua kali sehari gitu ya. Tidak perlu sering-sering ya. Tapi kalau obat yang larut dalam air, karena dia hanya ada dalam pembuluh darah ya, nah dia mudah dikeluarkan ya melalui ginjal dan sebagainya, sehingga dia harus biasanya VD-nya itu kecil ya, dan dia konsentrasinya besar ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak digoxin ya, konsentrasinya kecil tetapi dalam jaringan besar ya. Nah, yang kita perlukan kan obat dalam jaringan, bukan obat dalam pembuluh darah ya. Nah, jadi jangan salah kalau kita memeriksa kadar dalam darah itu kok rendah. Ya, padahal dalam jaringan tuh udah banyak gitu. Ya, ngerti nggak sampai sini? Oke, ngerti, Terus Pak. Iya, Pak. kita maju lagi ya, yaitu loading dose. Ya, ada pertanyaan? Jadi ini pun sama dengan yang tadi itu ya, cuman ini kita diberikan ada konsentrasi ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau obat aja hanya dalam pembuluh darah, konsentrasinya tinggi ya dalam darah. Kalau kita tarik dia ke sini, konsentrasinya turun ya. Kita tarik dia ke tengah, konsentrasinya turun. Kalian lihat ya. Terus kita tarik ke 75%, konsentrasinya tambah turun. Kita naik sampai 100% ya, di mana dia ada dalam jaringan, konsentrasinya turun banget ya, hampir lebih dari setengahnya ya. Nah, kalau kita kembali ke sini ke worksheet kita ini ya, jadi nanti kalian isilah ini yang apa yang saya tandain dengan ini, kalian isi ya, isi kasih biru jadi saya tahu jawaban kalian ya. Nah, sekarang kita udah sampai di nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi akhirnya marilah kita layar ini. Pada bagian ini kita melihat bahwa semakin besar VD, volume distribusi ya, maka semakin rendah konsentrasi di dalam plasma ya. Hubungan matematikanya adalah konsentrasi atau kadang-kadang ditulisnya CP ya, atau C ini adalah amount ya, dosis obat ya, sama dengan dosis obat ya dibagi dengan VD ya. Nah, aplikasi rumus ini dalam klinis adalah untuk menghitung dosis awal ya, yang kita sebut loading dose ya. Misalnya seorang pasien epilepsi ya hendak diberikan obat phenytoin secara IV ya. Diketahui bahwa phenytoin VD-nya adalah 0,7 liter per kg ya. Nah, misalkan pasien ini beratnya 60 kilo ya. Jadi VD-nya berapa? Kalau dia 60 kilo, VD-nya adalah 60 kali 0,7 berarti 2 liter, Pak. 42 ya. 42 liter ya. Nah, target konsentrasi yang ingin dicapai adalah 15 ya, karena phenytoin itu antara 10 dan 20 ya. Jadi kita targetnya tengah-tengah 15. Maka berapa dosis yang harus diberikan? Nah, biasanya dokter-dokter ini perlu bantuan apoteker nih ya kalau udah dosis ya. Nah, hitungnya kita gampang aja, yaitu konsentrasi dosis AB ini dosis ya dibagi dengan VD. Nah, konsentrasinya kan kita tahu 15 ya. Yang kita mau cari itu AB-nya. Jadi AB adalah konsentrasi dikali VD. Jadi 15 dikali dengan
42 tadi ya. Nah, kita hitung aja dosisnya berapa, gampang ya. Ini phenytoin dalam bentuk phenytoin asam ya. Nah, kalau kita mau phenytoin natrium, kita harus bagi dia dengan 0,92. Jadi kalian nggak usah gini dulu deh. Yang penting kalian hitung aja ini dulu ya, sebagai phenytoin, molekul phenytoin ya. Bukan phenytoin natrium. Kalau phenytoin natrium dia ada natriumnya, kita harus kalikan dia atau bagikan dia dengan nilai S-nya. S-nya adalah 0,92. Nanti kalau kalian belajar farmakokinetik semester depan ya akan ada itu ya. Oke, terima kasih. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Pak. Ngerti, Paham, Pak. Pak. Ya. Nah, udah ngerti, kita masuk ke yang berikutnya yaitu clearance ya. Jadi clearance suatu obat ialah jumlah volume obat tersebut yang dikeluarkan dari tubuh pada waktu tertentu ya. Jadi kan obat itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dibersihkan ya. Jadi dikeluarkan, eliminasi ya. Nah, pembersihan obat dari tubuh itu pada umumnya melalui organ hepar ya, untuk zat-zat yang tidak larut air. Jadi yang larut dalam lemak umumnya dia melalui hepar ya. Dan juga ginjal untuk zat-zat yang larut dalam air. Ya, jadi ada hepar, ada ginjal. Itu dua organ yang paling utama dalam eliminasi obat ya, clearance ya. Bila clearance obat menurun ya, mungkin karena penurunan fungsi ginjal ataupun hepar, maka obat akan terakumulasi dalam tubuh ya. Konsentrasi obat dalam plasma akan naik dan dapat mencapai jumlah yang toksik ya. Dia akan naik dan mencapai jumlah yang kadar yang toksik ya. Oke, sekarang kita lihat, kita layari situs ini ya, drug clearance. Oke. Drug clearance. Oke, drug clearance ya. Jadi ini umpamanya tubuh kita ini satu silinder ya, silinder. Jadi kalau administrasi obat, itu obat diberikan itu semacam ada air ya dari keran ya, air dari keran ya. Jadi misalnya sekarang kalau tapnya itu tidak diberikan, tidak ada obat, kan nol ya. Jadi juga tidak ada konsentrasi obat itu ya. Nah, kalau tapnya itu kita majukan sampai setengah umpamanya ya, nah, pemberian obat akan terus ada ya kan. Tapi kalau nggak ada pengeluarannya nol, maka obat akan terakumulasi terus ya kan. Nah, kalau pengeluarannya setengah, ya dia akan ada pengeluaran. Nanti dia akan mencapai keseimbangan, ya, keseimbangan di sini kira-kira sini gitu ya. Nah, tapi kalau pemberian obatnya itu banyak, high, ya, maka dia akan terus gitu ya, sampai dia itu akhirnya overdose, ya, tertumpah, overdose, ngerti nggak? Ya, terakumulasi kan sampai toksik ya, overdose. Jadi kita harus memberikan obat itu harus berdasarkan clearance ya, jangan sembarangan ya. Jadi clearance itu fungsi ginjal. Jadi kalau umpama fungsi ginjal atau fungsi heparnya masih bagus ya. Nah, kalau meskipun dia dosis tinggi ya, tetap dia itu akan adanya setengah gitu. Iya. Nah, jadi misalnya kita pemberian obatnya tinggi ya. Nah, kalau orang ini clearance ginjalnya sudah turun 50% ya. Jadi supaya nggak toksik, kita harus dosisnya harus kita kurangi ya.
Nah, kalau misalnya kita menghendaki sampai di sini, sampai 50%, jadi kita harus kurangin 50% sini, ya dosisnya. Ya. Nah, ini penghitungan dosis ini biasanya apoteker harus buat ya sesuai dengan farmakokinetika. Ya. Mau tanya bentar boleh nggak Pak? Maaf. Kenapa? Mau tanya bentar boleh nggak? Ya boleh. Kapan kita tahu bahwa si pasien itu tuh fungsi ginjalnya tuh masih bagus gitu, Pak, Ya. saat untuk pemberian obat? Oke, kalian ingat nggak apa yang menyatakan fungsi ginjal? Parameter apa yang menyatakan fungsi ginjal? Kreatin ya, Pak? Ya, kreatinin. Ya. Jadi kreatinin itu dia itu dari dari otot ya. Jadi otot kita itu setiap kali kita gerak, otot kita itu akan mengeluarkan protein yang namanya kreatinin ya. Nah, kreatinin ini dia itu dikeluarkan oleh ginjal kita ya. Nah, kalau ginjalnya rusak, si kreatinin itu akan menumpuk dalam darah kita ya. Jadi serum kreatinin itu akan naik ya. Nah, kalau di lab itu biasanya akan dilihat serum kreatininnya naik ya. Nah, kalau kita sebagai apoteker kita akan menghitung ada hitungannya ya. Yang kita sebut clearance kreatinin ya, kreatinin clearance dalam bentuk mililiter per menit atau liter per hour ya. Jadi jadi biasanya kita dengan umurnya dan dengan nilai kreatinin dalam serum ya, berat badan dan sebagainya kita dapat menghitung dia ya. Jadi kalau kreatinin clearance ya, kita sebut clearance itu normalnya itu di atas 90 ya. Nah, kalau 60 sampai 90 itu masih normal tapi sudah agak turun ginjalnya ya. Nah, kalau di bawah 60 itu sudah mulai nggak normal ya. Misalnya 50 sampai 40 sampai 60 itu udah tahap pertama ya, stadium 1. Kemudian 30 sampai 40 30 sampai 60 itu stadium kedua kayak gitu ya. Terus 15 sampai 30 stadium ketiga gitu. Jadi ada stadium-stadiumnya jadinya ya. Nah, kalau sampai dikurang dari 15 itu sudah gagal ginjal. Jadi ginjalnya sudah gagal. Dia harus memerlukan cuci darah ya. Jadi disitulah permainan kita dia punya kreatinin di sini ya. Jadi apoteker perlu mengetahui caranya menghitung kreatinin clearance dan menerapkannya di dalam obat-obatan ya. Itu nanti kalian pelajari dalam farmakokinetik ya. Nah, jadi sekarang kita maju lagi ke human model ya. Jadi yang di sini digambarkan ada liver dan ada ginjal ya, karena dua ini adalah organ utama untuk pengeluaran clearance ya, obat ya. Nah, tergantung obatnya. Ada obat kalau misalnya larut dalam air, dia lebih banyak dikeluarkan oleh ginjal. Kalau dia larut dalam lemak, dia lebih banyak dikeluarkan oleh liver gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat kalau misalnya dose rate-nya sekarang kalau clearance-nya kita di tengah. Jadi fungsinya masih bagus aja, clearance-nya high, fungsinya masih bagus ya. Nah, untuk mencapai dosis misalnya setengah ya, kita kalau kita memberikan ini ya, dosisnya tinggi, misalnya tinggi sama tinggi, kita lihat konsentrasinya akan mencapai setengah ya. Nah, kalau dosisnya kita rendahkan, dia kan akan rendah juga ya. Jadi kalau kita menghendaki dosis yang setengah, jadi kita harus memberikan dosisnya tinggi ya. Nah, sekarang kalau clearance-nya fungsi ginjalnya tinggal 75% ya. Nah, dia akan tinggi nih ya sampai overdose ya. Kalau apalagi kalau dia 50% dia overdose nanti ya. Jadi kita harus menurunkan dosisnya. Dosisnya kita harus turunkan ya. Turunkan dosisnya, jangan sampai di overdose ya.
Jadi misalnya clearance-nya dia sudah 25%, ya. Nah, bagaimana dosisnya harus kita turunkan? Kita harus turunkan kalau kita menghendaki konsentrasinya di tengah, jadi kita harus turunkan dia. Ya. Nah, turunkan di tengah supaya dia bisa juga jadinya dosisnya di tengah gitu, ya. Jadi coba kita lihat apa sih pertanyaan-pertanyaannya saya ini di sini. Jadi sekarang ini nanti kalian bisa hitung lah ya ini ya. Sekarang kita layari ini bila dose rate dan clearance kedua-duanya di tingkat low, maka konsentrasi plasmanya adalah 0 kan. Nah, bila dose rate dan clearance kedua-duanya kita geser ke tengah, maka CP-nya adalah 50%. Dari kita sudah lihat ya. Bila clearance-nya tetap di tengah, tapi dose rate-nya kita tingkatkan paling kanan, maka CP akan mencapai dosis toksis atau dosis Toksik. biasa? Toksik, Pak. Toksik ya. Bila dose rate dan clearance kedua-duanya kita geser ke kanan, maka CP adalah 50% ya. Nah, semakin rendah clearance, maka konsentrasi obat dalam plasma akan semakin tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi ya. Nah, itu ya. Itu ya gampang banget deh laporannya ya. Nah, sekarang kita sampai ke graf ini ya, keempat ya. Oke. Kita sampai ke 4 sebut graf ya. Sama aja ini sebenarnya ya. Jadi yang disebut di sini minimum efektif konsentrasi. Jadi konsentrasi yang efektif itu di sini ya. Nah, konsentrasi toksik dia di sini. Jadi di antara minimum toksik sama minimum efektif ini namanya apa? Therapeutic window ya. Jadi jendela terapeutik ya, therapeutic window. Di sinilah yang kita sebut juga kadang-kadang kita sebut therapeutic range ya. Jadi apa range itu apa ambang ya, nilai apa namanya itu therapeutic range ya. Suatu apa sih namanya itu ya? Ya Inggrisnya therapeutic range itu apa? Kalian ngerti lah pokoknya ya. Bisa saya mau terjemahin ya. Jadi kalau di bawah ini dia tidak efektif ya. Kita harus ada di tengah-tengah sini ya. Kalau di atas yang garis ini dia jadi toksik ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa pertanyaannya di sini. Nah, bila kita umpamakan grafik ini adalah untuk phenytoin ya. Kita tahu bahwa rentang terapeutik ya, therapeutic range ya. Kita tahu bahwa rentang terapeutik untuk phenytoin ialah 10 sampai 20. Ya, jadi yang di bawah garis bawah itu 10, garis di atasnya itu 20 ya. Artinya di bawah konsentrasi 10 mg obat ini tidak efektif. Ya, sedangkan di atas konsentrasi 20 mg per liter obat ini menjadi toksik ya. Nah, phenytoin itu dimetabolisasi atau dibersihkan pada hepar, oleh hepar, bukan pada tapi oleh ya, oleh hepar. Oleh hepar. Nah, phenytoin dimetabolisasi atau dibersihkan oleh hepar. Jika fungsi hepar adalah normal, misalnya clearance-nya di tengah, maka berapa dose rate yang harus kita berikan untuk mencapai konsentrasi 15 ya. Jadi apakah dose rate-nya harus kita geser ke low, ke medium atau ke high? Coba lihat. Kalau dia clearance-nya di tengah ya, clearance-nya di tengah, dose-nya kita harus low atau di tengah atau high supaya dia dapat 15. Berapa? Kalau dosnya kita memberikannya di medium, dia akan mencapai medium, ya kan? Kita harus memberikan dosisnya di medium ya. Kalau kita berikan dosisnya di high, nanti dia jadi toksik, betul nggak? Ya, nah dia jadi harus kita berikan di medium. Nah sekarang pertanyaan berikut ya.
kalau pasien ini mengalami penurunan fungsi hepar, ya, sehingga clearance-nya menjadi low, ya, kita geser paling kiri, ya, maka dose rate yang harus diberikan untuk mencapai konsentrasi 15 per liter itu berapa? Ya, dose rate harus kita geser kemana? Ya, kalau dia mengalami penurunan fungsi hepar, jadi sekarang heparnya jadi low, ya. Supaya kita jadi di tengah sini berapa dose rate-nya harusnya kita berikan? Itu Pak, kalau Pak. Nah, low juga ya. ya kalau juga Pak. Tahu juga, Pak. Nah, kita harus berikan dia low juga, berarti kita harus turunkan dosisnya, ya. Nah, jadi yang tadinya dosisnya di sini kan dosisnya misalnya 20, ya, kita harus turunkan dia jadi 5 misalnya, ya. Gitu. Ngerti nggak ya? Ini hanya ininya aja apa? Prinsipnya ya. Sekarang kita layari situs yang ini, yang summary ya. Sebagai kesimpulan, konsentrasi obat dalam plasma ditentukan oleh dose rate dan clearance ya. Hubungan antara dosis dan clearance ialah konsentrasi sama dengan dose rate dibagi clearance ya. Jadi misalnya dose rate ini kan miligram per jam, ya kan? Clearance-nya adalah liter per jam, ya. Jadi jamnya dicoret-coret. Nanti konsentrasi adalah miligram per liter, ya. Ngerti kan? Jadi kalau kita lihat di sini, kembali lagi ke sini, kalau kita ke summary ini, ya. Nah sama aja ini, tapi dia gambarnya begini, ya. Jadi dose rate-nya kita bisa, ini clearance-nya, ini dose rate-nya, dan sebagainya. Kita lihat konsentrasinya ada di mana. Ya. Nah, sekarang kalau ini ada satu contoh kasus ya, di mana contoh seorang pasien mengalami infeksi bakteria gram negatif ya, dan hendak diberikan obat gentamisin secara IV. Jika diketahui clearance gentamisin untuk populasi pada umumnya ialah 60 ml per menit ya. Jadi kita ubah dulu dia mililiter per menitnya jadi liter per jam ya. Kan dalam 1 jam itu ada 60 menit ya. Jadi 60 kali 60 jadi 3.600 ya, berarti 3,6 liter per jam. Betul nggak? Betul Pak. Betul, Ya. Pak. Nah, dan dosisnya adalah 80 mg yang diberikan dan diinfuskan dalam 1 jam. Jadi dose rate-nya dia adalah 80 mg dalam 1 jam, ya, 80 ml per jam gitu ya. Maka konsentrasi dapat diperkirakan, nah konsentrasikan dose rate dibagi clearance ya. 80 mg dibagi 3,6 liter per jam ya. Nah, jadi miligram liter per jam. Ini 80 itu miligram per jam ya. Nah, jam sama jam yang dicoret. Jadi nanti hasilnya adalah 22,22 miligram per liter ya. Nah, bila kita memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi, misalnya 30 miligram per liter ya, berapakah dose rate yang harus diberikan? Nah, kalian hitung ini ya. Ini tuh untuk hitung kalian. Hitung berapa jadinya? Berarti kalau dicarinya dose rate berarti dikali ya Pak? Ya, jadi dose rate itu berarti clearance dikali dengan konsentrasi, ya kan? Sekarang konsentrasinya kita maunya 30, clearance-nya 3,6. Nah, jadi berapalah dia punya dosis 3,6 kali 30 berapa? 108 mg per jam. Ya, 108 ya. Miligram per jam. Jadi dalam 1 jam gitu ya. Jadi kalau kita infusnya setengah jam, kalau infusnya mau cepat setengah jam, berarti nanti obatnya dikurangi lagi, ngerti nggak? Dia per jam, ya. Ini saja. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Cukup sampai di sini bahan praktikum hari ini. Kalau nggak ada, kita foto dulu deh. Enak ya, nggak usah lama-lama. Atep udah baik, Tep? Alhamdulillah Pak, udah baikan. Udah ya. Yuda? Cuman batuk doang Pak, dikit.
better. Better. Udah bisa lari jalan. Nggak boleh kemana-mana ya, Yud. Samain. Yes. Yes. Halo, Pak. Ada obat remdesivir itu nggak? Ada yang cari? Nggak ada kalau di itu Pak. Kalau remdesivir. Terus ada juga pada cari Actemra itu ya, pada nggak ada ya. Kita Avigan juga tinggal ada yang generiknya tuh, Favipiravir-nya Pak. Oke, mana ini? 1, 2, 3 ya. 1 minggu lagi kita kuliah habis ya. Nanti hari Senin nanti saya kasihkan kalian tugas biofarmasetika ya. Saya masih mau buat dulu. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita yang lain boleh leave, yang grup pagi dulu, grup pagi aja ya. Yang tetap tinggal kita. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat berujung minggu. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Nanti udah sembuh, San? Alhamdulillah, Pak, udah mendingan, Pak. Alhamdulillah lah, ya. Santi ya. Bapak, maaf mau tanya, Pak. Ya. Kan e-learning-nya masih nggak bisa ya, Pak? Nanti sebentar nanti habis ini kan saya ada satu praktikum Anfisman lagi nih. Nah, habis itu nanti malam coba saya buatin ini ya, Google Classroom ya. Makasih ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Tia udah baik, Tia. Emma udah baik, Emma. Udah, Pak. Udah nggak? Cuma meriang aja, Pak. Hah? Cuma meriang aja setiap hari. Cuman siangnya tuh Ya kamu harus hati-hati juga loh ya. Takutnya. Belum.